Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika. Pada kesempatan kali ini kita akan semacam berdiskusi atau sharing mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan pada masa-masa ini. Isu tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai COVID-19. Namun, sebelum saya lanjut, ada hal yang perlu saya jelas atau yang perlu ditekankan bahwa COVID-19 itu bukan nama virusnya. Nama virusnya adalah coronavirus. Nah, lalu COVID-19 ini apa? COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. COVID-19 ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Kenapa 2019? Karena awal mula virus ini ditemukan adalah pada bulan Desember tahun 2019. Jadi sebenarnya untuk menanggapi atau menanggulangi pandemi ini, pemerintah sudah menyiapkan dan mengeluarkan berbagai macam pedoman. Nah, salah satunya adalah yang ada di sini, di Germas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Judul pedomannya itu apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Ya, saya rasa di pedoman ini sudah cukup jelas dan lengkap. Di sini dibahas mengenai kelompok berisiko. Nah, dalam bahasan ini ada pengertian OTG, ODP, PDP, dan sebagainya. Kemudian ada 5 hal penting mencegah COVID, bagaimana mencegah COVID, bagaimana meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, hingga pelaksanaan dari rapid test untuk coronavirus disease. Saat ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sering sekali muncul di masyarakat. Di antaranya yaitu, mengapa kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir? Kemudian, mengapa kita harus menggunakan masker? Dan yang ketiga, mengapa kita dianjurkan untuk makan makanan sehat, beraktivitas fisik, dan berjemur di pagi hari. Berikut adalah ulasannya berdasarkan panduan dari Germas dan beberapa panduan lain yang dirasa relevan dengan hal tersebut. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan dilakukan pada air mengalir. Pertanyaannya, kenapa harus tangan? Kenapa bukan kaki ataupun kepala? Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa coronavirus ini menular melalui droplet atau percikan ludah yang mengandung virus. Nah, kenapa harus tangan bukan mulut yang dicuci? Karena tangan kita ini berisiko menyentuh benda-benda atau permukaan yang sebelumnya telah tertempel oleh droplet yang mengandung virus tadi. Kemudian tangan kita ini sangat rentan untuk menyentuh wajah, mata, mulut, bahkan bagian-bagian lain. Sehingga di sini sangat ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan tangan. Kemudian, mengapa harus menggunakan sabun? Baik, kita bisa saja mencuci tangan menggunakan air mengalir saja, tidak menggunakan sabun. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan air saja virus sudah bisa mati? Tentunya tidak. Di sini berdasarkan dari instruksi WHO bahwa mencuci tangan dengan sabun itu sangat dianjurkan, karena dengan sabun kita dapat membunuh virus-virus yang menempel pada tangan kita. Kemudian sebenarnya jauh sebelum coronavirus ini ada, sudah ada pedoman-pedoman yang mengajarkan kita bagaimana cara mencuci tangan. Ada sekitar 6 momen cuci tangan, di mana salah satunya adalah menggunakan sabun, kemudian seperti ini, begini, dan begini. Dan momen selanjutnya bisa teman-teman lihat di video-video yang menjelaskan tentang cara-cara cuci tangan. Oh ya, kenapa kita harus menggunakan 6 momen cuci tangan tersebut? Karena kalau hanya cuci tangan begini saja, maka yang di bagian sini itu tidak akan bersih dan maksimal untuk menghilangkan virus. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika kita tidak bisa menemukan fasilitas untuk mencuci tangan? Oh, tentu saja sekarang ini sudah mudah ya. Kita bisa menggunakan cairan antiseptik yang kita kenal dengan hand sanitizer.
Tetapi memang penggunaan hand sanitizer ini lebih baik diminimalkan jika memang memungkinkan untuk kita melakukan cuci tangan dengan sabun dan pada air mengalir. Kemudian yang topik kedua, kenapa kita harus pakai masker? Bukankah cukup yang sakit saja yang harus menggunakan masker? Kita yang sehat nggak perlu. Jadi begini, bagaimana kita tahu bahwa orang lain itu sehat dan terbebas dari virus? Saya di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tetapi apakah saya bisa memastikan bahwa saya tidak membawa virus? Tentu saja tidak. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita benar-benar tidak membawa virus di dalam tubuh kita sebelum kita melakukan tes, di mana tes yang jadi gold standar untuk pemeriksaan virus ini adalah menggunakan PCR. Kemudian kita kembali ke pertanyaan yang tadi, mengapa kita harus menggunakan masker? Di sini menggunakan masker kita melindungi diri dari percikan-percikan yang dikeluarkan oleh orang yang berinteraksi dengan kita, dan kita melindungi orang lain dari percikan-percikan yang kita sendiri keluarkan pada saat kita berinteraksi. Kemudian untuk menanggapi masalah kelangkaan dari masker yang sekarang sedang terjadi, sebenarnya pemerintah juga menganjurkan bagi kita yang tanpa gejala dan bukan petugas medis itu untuk menggunakan masker kain. Meskipun belum ada penelitian yang menyatakan bahwa masker kain benar-benar dapat menghindari atau melindungi kita dari virus, tapi berdasarkan salah satu situs, yaitu di situs resmi Universitas Gadjah Mada di ugm.ac.id, di sana ada yang menjelaskan bahwa jika kita menggunakan, di sana menjelaskan bahwa kita memang dianjurkan menggunakan masker. Masker yang dianjurkan itu adalah masker kain. Untuk meningkatkan efektivitas masker kain ini dalam melindungi kita terhadap paparan infeksi virus, itu kita dianjurkan untuk menggunakan masker kain 2 lapis dan disisipkan tisu di tengahnya. Jadi logikanya adalah masker tersebut pori-porinya semakin rapat sehingga kemungkinan dan kesempatan virus itu untuk masuk ke dalam masker tersebut itu menjadi lebih sedikit. Yang selanjutnya, di sini saya ingin memberikan ilustrasi mengenai masker kain tersebut. Ya, ilustrasinya seperti ini. Anggap saja sekarang kita memiliki kebun, di mana di kebun ini sedang musim buah. Hama yang sering sekali merusak buah dari hasil kebun warga adalah kelelawar. Untuk mensiasatinya, kemudian kebun dipasangi dengan jaring-jaring. Nah, ketika kita memasang satu jaring, maka kemungkinan kelelawar itu lolos adalah anggaplah 50%. Namun ketika kita memasang jaring tersebut double, maka kemungkinan kelelawar tersebut untuk lolos itu menjadi 20%. Nah, di sini jaring ini kita ibaratkan sebagai masker, kemudian kelelawar ini kita ibaratkan sebagai virus. Kira-kira begitulah ilustrasi dari penggunaan masker yang berlapis ini. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Mengapa kita dianjurkan untuk makan makanan bergizi, berjemur dan melakukan aktivitas fisik? Pada dasarnya, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makan makanan bergizi, berjemur, dan melakukan aktivitas fisik yang cukup ini tidak saja pada masa corona ini, tapi sebaiknya ketiganya dilakukan sehari-hari. Pada dasarnya, tujuan dari anjuran ini adalah untuk menjaga kestabilan tubuh beserta proses-proses yang terjadi di dalam tubuh seperti proses metabolisme, kemudian proses detoksifikasi dan sebagainya. Jadi dengan kita menjaga proses-proses tersebut berjalan dengan optimal, secara tidak langsung imunitas kita itu akan terjaga, stabil, dan otomatis kita akan terhindar dari corona ini. Selain itu, pola ini juga akan mencegah kita untuk mengalami penyakit-penyakit lain sehingga
kerentanan kita terhadap infeksi coronavirus ini tidak bertambah. Selanjutnya yaitu mengapa kita dianjurkan untuk mandi setiap kali kita habis bepergian. Tidakkah cukup dengan mencuci tangan saja? Jadi di sini kita perlu mandi. Kenapa? Karena kita tidak tahu di pakaian atau di anggota badan kita yang lain itu ada virus yang menempel atau tidak. Tentunya kita tidak akan sengaja menempelkan virus ini, bukan? Tetapi kita tidak bisa menjamin hal-hal yang bisa memungkinkan virus tersebut menempel pada pakaian dan badan kita. Sehingga sebaiknya kita mandi dahulu sebelum kembali berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah. Kemudian barang-barang yang kita bawa tadi seperti handphone, kemudian tas, jam tangan, ada baiknya untuk kita semprot dulu menggunakan cairan disinfektan. Di sini cairan disinfektannya tidak melulu kita harus beli yang mahal, tapi kita bisa membuat sendiri cairan disinfektannya. Nah, panduan untuk membuat cairan disinfektan ini sudah cukup banyak. Salah satunya yang dapat dipercaya atau yang kredibilitasnya baik adalah yang diterbitkan oleh LIPI. Saudara-saudara dan teman-teman bisa membuka panduan untuk membuat cairan disinfektan di situs resmi LIPI. Di situs resmi LIPI. Kemudian, selain itu pemerintah juga kemudian menerapkan atau memberikan kita himbauan untuk stay at home. Saya rasa tagar stay at home ini sudah berminggu-minggu digaungkan. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID ini. Tetapi stay at home ini kok rasanya membosankan ya, terutama bagi orang-orang yang memang sudah biasa beraktivitas di luar rumah. Tetapi dengan kita mengikuti himbauan pemerintah untuk stay at home, setidaknya kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena kita memiliki kontak yang minim terhadap dunia luar, sehingga kemungkinan kita untuk kontak dengan virus itu juga menjadi semakin sedikit. Lalu, apa saja aktivitas yang dapat kita lakukan selama kita stay at home? Ya, selain kita bisa beribadah, tentunya kita bisa juga memanfaatkan waktu stay at home ini untuk berinteraksi lebih intensif dengan keluarga, sehingga hubungan kekeluargaan menjadi lebih dekat dan lebih erat. Selain itu, kita juga bisa mengasah kemampuan-kemampuan yang selama ini mungkin belum sempat untuk kita pelajari, seperti kemampuan memasak dan menjahit. Selanjutnya kita juga bisa melakukan bercocok tanam misalnya, membersihkan rumah, dan bagi wanita terutama nih, kita bisa melakukan perawatan diri, menggunakan skincare yang rajin, memanjakan diri dengan melakukan me time, luluran, dan sebagainya. Oh iya, tentu kita selama WFH atau stay at home atau kerja di rumah, atau bagi adik-adik itu yang masih belajar dari rumah, kita bisa belajar dari rumah dengan mengakses video-video pembelajaran, membaca buku, atau mengikuti kelas-kelas online yang saat ini sudah banyak diberikan. Oke, sekian aktivitas dan diskusi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin menambahkan mengenai aktivitas yang dapat dikerjakan selama di rumah aja, boleh disampaikan di kolom komentar. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.